Dan terkait dengan penambahan tenaga kesehatan di DKI Jakarta, kita sudah terhubung dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria. Selamat sore, Pak Riza. Selamat sore. Ya, Pak Riza, kami mengetahui bahwa adanya rekrutmen dari Pemprov DKI Jakarta untuk tenaga kesehatan penanganan COVID-19. Sebenarnya berapa jumlah tenaga kesehatan di DKI Jakarta saat ini dan berapa sebetulnya jumlah yang dikatakan ideal untuk penanganan? Ya, jadi memang kenapa ada penambahan, karena sesuai dengan data dan fakta memang ada peningkatan penyebaran COVID, belum lagi ditambah kita akan memulai isolasi terkendali atau terpusat, sehingga memang dibutuhkan penambahan yang cukup banyak terkait tenaga dokter, mulai dari dokter spesialis sampai dokter umum bahkan bidan, termasuk perawat, termasuk tenaga sukarelawan. Dan jumlahnya memang terus kita hitung ini, karena berdasarkan keputusan dalam seminggu ini, sesuai dengan arahan pemerintah pusat Pak Menko, kita akan menjadikan 13 rumah sakit daerah menjadi rumah sakit rujukan full untuk kepentingan COVID yang selama ini masih di-mix antara COVID dengan yang umum. Kemudian juga akan ada penambahan tidak kurang dari 26 ya rumah sakit lainnya, swasta maupun rumah sakit BUMN yang akan dilibatkan juga menjadi rumah sakit rujukan. Untuk itu memang kami melakukan beberapa langkah di internal, kami membuka rekrutmen baru untuk kebutuhan dokter spesialis sampai dengan perawat. Dan yang kedua juga kami meminta dukungan bantuan dari pemerintah pusat untuk dapat juga membantu menyiapkan tenaga kesehatan. Prinsipnya kami menyiapkan berbagai sarana prasarana tenaga medis, masyarakat tidak perlu khawatir, tidak perlu panik, semua tugas pemerintah pusat dan pemerintah daerah memastikan semua yang menjadi kebutuhan akan kami penuhi. Tentu rekrutmen ini secara dibutuhkan secara bertahap ya, sesuai dengan situasi dan kondisi naiknya penyebaran COVID maupun penurunannya nanti. Oke, Pak Riza, kalau kita melihat sampai dengan hari ini untuk penambahan kasus di DKI Jakarta masih 1.000 ke atas. Tapi kalau melihat dari jumlah tadi dan terus meningkat untuk jumlah positif di DKI Jakarta, tenaga kesehatan spesialis apa yang paling dibutuhkan untuk penanganannya? Ya tentu ada beberapa, semuanya memang dibutuhkan ya kalau bicara spesialis ya, utamanya soal paru-paru umpamanya ya. Tapi kan masalah COVID ini kan bersinggungan dengan penyakit lain ya. Jadi kita ketahui bahwa yang menderita bahkan meninggal karena COVID tidak hanya karena COVID, tapi karena ada penyakit bawaan. Penyakit bawaan macam-macam ya, paru-paru, mulai dari diabetes, jantung, dan lain-lain, bahkan asam lambung, semua terkait ini ya. Jadi memang COVID ini mempercepat ya bagi pasien yang menderita penyakit bawaan lainnya. Untuk itu makanya semua bidang dibutuhkan, dan termasuk yang paling banyak sebetulnya saat ini ya perawat ya yang dibutuhkan, karena harus dirawat secara intensif, dijaga istirahatnya, obatnya, suplemennya, makan minum, dan disiplin dan sebagainya ya. Oke, untuk penambahan ini apakah akan ditempatkan ataupun dialokasikan hanya ke rumah sakit darurat Wisma Atlet saja, atau akan ada ke penempatan di rumah sakit yang menjadi rujukan? Ya, yang dibutuhkan yang kami rekrut itu yang menjadi tanggung jawab kami sebetulnya di rumah sakit daerah ya, itu menjadi tanggung jawab Pemprov ya. Namun kalau memang nanti dirasa dibutuhkan, bisa saja kalau kami nanti kelebihan kemudian dibutuhkan di rumah sakit umum, bisa saja. Begitu juga soal Wisma Atlet, sebetulnya merekrut di Wisma Atlet bukan kami, tapi bila dibutuhkan kami siap membantu bersih. Prinsipnya antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah kami bersinergi positif, saling melengkapi satu sama lain, saling bantu, saling mendukung ya. Jadi tidak bicara ini swasta, ini umum, ini BUMN, ini daerah, ini pusat, tidak. Kami bersinergi positif, pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, rumah sakit TNI Polri, bahkan kita bersinergi positif di bawah satu kesatuan Satgas Pusat dan Gugus Pusat untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Oke, Pak Riza, singkat saja sebagai penutup, bagaimana sejauh ini evaluasi penanganan COVID-19 di DKI Jakarta dengan adanya PSBB yang lebih ketat ini? Ini sudah hampir 2 minggu pelaksanaannya.
Ya sejak ada pengetatan, alhamdulillah sejujurnya kami lihat ada peningkatan disiplin dari masyarakat, dari unit-unit kegiatan ya, karena memang selain ada denda progresif yang sudah kami berlakukan sejak bulan lalu melalui Pergub 79, ada operasi justisi yang melibatkan TNI Polri secara masif, juga Kasat PLP, PNS, semua di Sub, di Snaker yang bertugas, bahkan TNI Polri melibatkan ormas, melibatkan masyarakat, termasuk ojek untuk sama-sama melakukan pengawasan dan pemantauan. Mudah-mudahan dengan adanya ini kita berharap minggu-minggu depan ada penurunan ya di Jakarta. Tadi kami rapat dipimpin oleh Pak Luhut, Pak Menko Maritim. Di Jakarta alhamdulillah flat, tidak ada peningkatan. Kita berusaha untuk menurunkan hari-hari ke depan, tidak ada peningkatan, tapi kita berusaha menurunkan. Mudah-mudahan dengan dukungan semua pihak, termasuk media yang membantu mengkampanyekan sosialisasi dan masyarakat untuk terus disiplin terhadap protokol COVID kesehatan, termasuk 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Baik, terima kasih untuk waktunya bersama kami di COVID-19 Update Ahmad Risa Patria. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya.